Di awal, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Tintin berprofesi sebagai jurnalis. Saat akan menunjukkan hasil lukisannya kepada anjing peliharaannya, anjing tersebut menghilang. Anjing itu bernama Snowy, yang sedang mengikuti bapak-bapak menjalankan aksi kriminal. Lihatlah betapa lihainya bapak ini dalam mengambil dompet dari para korban. Sementara itu, Tintin mencoba mencari hewan kesayangannya. Dan terlihatlah dua yang memata-matai sesuatu. Jelek banget kamuflasenya. Pada akhirnya Tintin menemukan Snowy dan secara kebetulan melihat kapal dari pantulan kaca di depannya. Kapal ini dari abad ke-17, kapal terbaik yang berlayar di 7 lautan, memiliki 3 tiang, dek besar, dan 50 meriam. Kapal itu bernama Unicorn dan dijual seharga 2 pounds. Tintin menawarnya. Ku beli 1 pounds, Lek. Gimana? Deal. Lalu datanglah agen bernama Dawes yang ingin membeli kapal itu dari Tintin dengan harga 2 kali lipatnya. Tetapi Tintin menolaknya. Kemudian agen itu pergi dan memperingati Tintin untuk secepatnya menjual kapal itu. Setelah itu datanglah pria berjanggut bernama Zakarin yang juga menginginkan kapal Unicorn dengan nominal berapapun. Tetapi lagi-lagi Tintin menolak penawaran orang yang ingin membeli kapal itu darinya. Tibanya di apartemen, Tintin meletakkan kapal itu lalu mencari kaca pembesar yang ternyata ditemukan oleh Snowy terlebih dahulu. Tidak disangka, tiba-tiba ada kucing masuk dari jendela. Dikejarlah oleh Snowy kucing itu sampai-sampai membuat kapal itu jatuh hingga salah satu dari tiangnya patah. Sebuah besi kecil lalu keluar dari miniatur itu, tetapi Tintin tidak mengetahuinya. Snowy yang melihat itu sayangnya malah membuat besi menggelinding semakin dalam. Tintin kepo dengan nama Unicorn, akhirnya memutuskan menuju ke perpustakaan mencari informasi. Dan tanpa diketahui oleh Tintin, kapal itu telah diincar oleh orang lain. Di perpustakaan, Tintin sedikit mendapatkan informasi mengenai Unicorn. Buku itu mengatakan bahwa dulu kapal Unicorn dinahkodai oleh Sir Francis Handoko dari Marlin Spighol, sedang membawa kargo ram dan tembakau untuk Eropa. Namun saat di tengah pelayaran, kapal itu diserang oleh perompak karena diduga membawa kargo rahasia. Semua kru di Unicorn menghilang, kecuali 1 orang. Informasi tersebut malah semakin menambah rasa kepo Tintin terhadap Unicorn. Dan di akhir kata Sir Francis adalah hanya Handoko sejati yang bisa mengungkap rahasia Unicorn. Sekembalinya dari perpustakaan, kapal Unicorn itu sudah menghilang dari tempatnya. Kemudian Tintin berpositif thinking Zakarinlah yang telah mengambil. Didatangilah Marlin Spighol yang menjadi kediamannya sekarang. Saat baru tiba di halaman, Tintin sudah disambut oleh sosok besar dan garang. Untungnya Snowy mampu menenangkan anjing itu karena sama spesies. Masuklah Tintin di Marlin Spighol dan menemukan kapal Unicorn dipajang di dalam kaca besar. Lalu sesaat kemudian, setelah bangun, Tintin membawa kapal itu, namun ia menyadari sesuatu ada yang salah. Loh, kok gak patah? Kemudian Tintin mempertanyakan jika Zakarin mempunyai 1, mengapa ia perlu 1 kapal lagi? Dijawablah oleh Zakarin, anak kecil, pulang saja. Saat Tintin akan meninggalkan Marlin Spighol, Nestor memberitahukan jika di kapal itu ada benda yang mudah hilang dan ia harus menemukannya. Sesampainya, betapa mengejutkan, apartemen Tintin berubah menjadi kapal pecah. Lalu Snowy menuntun Tintin untuk mengambil besi kecil yang menggelinding di belakang lemari tadi. Besi itu berisi secari kertas yang tertulis 3 bersaudara menggabungkan 3 unicorn menjadi 1. Berlayar siang hari, matahari akan menjadi 1. Suara dari cahayanya akan menyingsing dan bersinar hingga salib sang elang. Dan di bawahnya ada kode yang aneh. Tintin pun menyimpan secari kertas itu di dompetnya. Lalu Tintin didatangi tamu yaitu agen Dawes. Ia mengatakan permainan sudah dimulai. Orang itu akan melakukan segala cara untuk merebutnya. Lalu kemudian
Sebelum benar-benar ajal menjemputnya, Dawes memberikan kode ke koran yang dibawa. Keesokan harinya, Tintin melaporkan kejadian itu kepada Inspektur Twin. Kode di koran itu bertuliskan Karabujang. Mereka berjanji akan mengurus masalah ini. Saat sudah meninggalkan Tintin, dompet Thompson dicopet bapak-bapak di awal tadi. Untungnya ia memakai pengaman dompet. Dompet Tintin pun juga disikat karena sebelumnya ia bertabrakan dengan si pencopet. Tintin mencoba mengejar pencopet itu, namun ia sudah kehilangan jejaknya. Kemudian ia menyerahkan masalah dompet ini kepada Inspektur Twin. Setelah itu, Tintin kembali ke apartemen dan mendapatkan paket besar yang bertuliskan Karabujang. Dimasukkanlah Tintin di kotak itu. Sebagai anjing yang setia kepada tuannya, Snowy rela mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Sampailah Snowy di pelabuhan dan kotak itu diangkut ke kapal yang bernama Karabujang. Di dalam ternyata Tintin diculik oleh Sakarin. Ia menanyakan di mana secari kertas di dalam besi itu. Tintin hanya menjawab, "Aku tidak memilikinya." Datanglah Snowy untuk melepaskan ikatan tali. Lalu Tintin mempunyai ide untuk pindah ke kamar di atasnya. Sebelumnya, anak buah Sakarin disuruh untuk melakukan apa saja demi Tintin membuka suara. Mengetahui pintu itu dikunci dari dalam, dipasanglah TNT. Dan saat sesudah meledak, mereka tembak-tembakan dengan botol sampahnya yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Tintin. Di kamar ini ada seorang pria yang kaget melihat tikus Sumatera. Mengira Tintin anak buah Sakarin, perkelahian kecil terjadi. Lalu, kapten itu menjelaskan jika semua kru di kapal ini sudah mengkhianatinya. Dan setiap hari, Sakarin selalu menyodorkan minuman. Mengetahui pintu tidak dikunci, Tintin keluar. Namun saat ingin kabur, ia berpas-pasan oleh anak buah Sakarin. Untungnya kapten membantu mengalahkannya. Mereka pun berkenalan. Tintin, Salken, Archibald Handoko. Loh, Handoko? Sementara itu, Sakarin telah mengetahui mereka kabur, lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka. Boleh membunuh Tintin, tapi jangan Handoko. Kembali dengan Handoko, Tintin terus bertanya mengenai unicorn, tetapi Handoko menegaskan bahwa ia tidak ingat semuanya mengenai unicorn karena pengaruh kebanyakan mimik. Lalu Tintin menanyakan lagi apakah mempunyai saudara. Namun Handoko mengatakan ketika putra Sir Francis Handoko telah meninggal, begitu juga saudara-saudaranya. Jadi ialah keturunan terakhir Handoko. Tintin berspekulasi, jika putranya ada 3, maka kapal yang dibuat Sir Francis juga pasti ada 3. Mereka pun menemukan jalan keluar, namun sayangnya pintunya terkunci. Kemudian Kapten Handoko menyuruh Tintin untuk mengambil kunci di tangan awak kapal yang sedang tertidur. Dan ya, dibukalah ruangan penyimpanan alkohol. Sempet-sempetnya loh, masih mikirin Mimi. Tintin menguping pembicaraan awak kapal di ruangan radio dan mendapatkan Milenis Nightingale. Ia pun semakin penasaran dan menemukan petunjuk jika Sakarin akan menuju ke Bakar. Di sanalah kapal unicorn ketiga berada yang dimiliki oleh Kesultanan Bakar. Sementara itu, kapten mencoba menurunkan sekoci lalu mendapati orang mabuk. Dilepaskanlah sekoci itu. Tintin terciduk menggunakan radio kemudian kabur. Dengan pronya, ia menghindari peluru-peluru yang dilontarkan awak kapal kepadanya. Loncatlah Tintin ke sekoci yang sudah disiapkan sang kapten, dan mereka pun berhasil kabur. Sakarin mengetahui itu pun marah besar. Kemudian menyuruh anak buahnya mencari menggunakan pesawat amfibi. Di sisi lain, Inspektur Twin telah mencurigai seorang yang teridentifikasi pencopet, yaitu Tuan Silk. Inspektur itu memaksa untuk masuk ke apartemen. Dan lihatlah, rak-rak itu semua dipenuhi oleh dompet. Tuan Silk mengeklaim bahwa ia menderita kleptomania. Saya jelasin sedikit kleptomania itu apa. Yaitu suatu kondisi mental di mana orang dengan kondisi tersebut tidak mampu menahan dorongan untuk mengambil tanpa izin suatu benda. Biasanya, benda yang diambil sebetulnya tidak dibutuhkan
dan umumnya tidak bernilai tinggi. Kleptomania merupakan gangguan pengendalian impuls. Para penderita kleptomania kerap melakukan aksinya di tempat umum kayak pasar, taman bermain, kayak gitu-gitulah pokoknya yang rame. Semisal kalian ingin mengetahui lebih lanjut, saya kasih linknya di deskripsi. Thompson dan Thompson menemukan dompet mereka dan begitu juga dompet Tintin. Kembali ke Tintin, Kapten menyalakan api unggun di tengah-tengah skoci karena ingin menghangatkan tubuh. Tintin pun menyuruh memadamkannya, dan apa yang dilakukan Kapten? Ya, menyiramnya dengan alkohol. Walah, ndoko. Dari kejauhan mereka melihat pesawat anak buah Sakharin, dan Kapten malah mengira itu pertanda dari Tuhan. Tintin yang alumni player FF hanya dengan satu peluru berhasil membuat pesawat itu mogok, lalu menyandra para awak pesawat. Tintin pun mencoba menerbangkan pesawat. Namun malangnya, mereka dihadapkan oleh badai laut dan aftur dari pesawat itu habis. Tintin berinisiatif untuk mengisi bahan bakar tersebut dengan alkohol. Tetapi sayangnya, alkohol itu sudah dihabiskan oleh Snowy bersama sang kapten. Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, Kapten nekat keluar dan memutahkan semua alkohol ke dalam tangki. Hal kocak pun masih terjadi di dalam diri Kapten. Ia menutupi pandangan Tintin sehingga membuatnya oleng dan menabrakkan pesawat itu di tengah-tengah gurun pasir. Di tengah-tengah teriknya matahari, Kapten melihat Fata Morgana yang dimana melihat kapal sedang berlayar. Dan cerita pun dimulai. Saat Sir Francis ingin kembali pulang membawa rum dan tembakau, di tengah pelayaran tersebut, kapal Unicorn akan dibegal oleh bajak laut. Bila mana semua kapten ketakutan melihat benderanya dari kejauhan, namun tidak berarti bagi Sir Francis Handoko. Sir Francis memotong ikatan tali kapal perompak dan dengan terampilnya membunuh satu persatu para perompak yang berada di kapalnya. Lalu kemudian muncullah bos perompak itu. Tintin bertanya siapakah dia? Ya, Kapten Handoko tidak mengingatnya. Keduanya pingsan sampai malam hari, tetapi untungnya tentara dari pos Afgar menemukan mereka. Singkat cerita, ketika Handoko telah pulih, Tintin menanyakan kelanjutan dari unicorn tersebut. Untungnya ada Snowy yang sengaja memberikan alkohol supaya berhalusinasi lagi. Dan bos itu bernama Red Rackham. Pertarungan di antara mereka berdua tidak berlangsung lama, karena Sir Francis berhasil dipojokkan oleh Red Rackham. Diikatlah beliau di tiang kapal, dengan ancaman semua krunya akan dibunuh. Ia pun terpaksa menunjukkan kargo rahasia itu yang berupa 400 kg emas. Tetapi Red Rackham ingkar dengan omongannya dan membunuh semua kru Sir Francis. Ketika semua perompak tertidur, Sir Francis melepaskan diri dari ikatannya, kemudian menuju magazin mengambil bubuk mesiu dan ingin meletakkan kapal. Sayangnya niat itu diketahui oleh Red Rackham. Pertarungan sengit terjadi lagi di antara mereka. Dengan rasa dendamnya, Sir Francis mampu mengalahkan Red Rackham dengan tusukan. Meledaklah kapal itu. Sir Francis yang sudah kabur lalu mengangkat topinya digunakan untuk menadah emas yang bertebaran. Akhirnya Tintin mengerti bahwa Sakharin adalah reinkarnasi dari Red Rackham yang ingin balas dendam. Dan alasan Sakharin belum membunuh Kapten Handoko adalah ia ingin Kapten Handoko memandunya mencari harta karun itu. Mereka pun telah sampai di Baghar. Dan di waktu yang sama, Sakharin juga telah sampai. Saat di tengah pasar, Inspektur Twin menemui Tintin dan mengembalikan dompetnya. Untung saja, kertas itu tidak hilang. Dan tidak sengaja, Tintin melihat banner bertuliskan Milanese Nightingale dengan penyanyi bernama Bianca Castafiore. Bianca yang telah tiba di kediaman Sultan Baghar mengenalkan pengawalnya yaitu Monsieur Sugar Additive, yang aslinya adalah Sakharin yang berniat memanfaatkan Bianca saja. Pertunjukan pun dimulai. Tintin yang khawatir jika dirinya ditangkap, lalu memberikan kertas itu kepada sang kapten. Mereka pun melihat pertunjukan Bianca. Karena suara Bianca melengking, Handoko keluar karena merasa telinganya begitu sakit. Dan ya, di luar malah bertemu anak buah Sakharin. Diambillah kertas itu. Tintin baru menyadari rencana Sakharin, namun sayangnya ia sudah terlambat. Bianca semakin melengking, dan piar. Kemudian elang milik Sakharin mengambil besi itu dari kapal Unicorn.
Snowy melihat itu, mencoba menghentikan, tetapi burung itu melesat sangat cepat. Lalu Kapten Handoko memberitahukan Tintin jika ia tadi dikeburu oleh anak buah Sakarin dan kertasnya diambil. Tintin dan Kapten pun menaiki sepeda motor mengejar Sakarin yang telah membawa 3 kertas itu. Kapten yang membawa bazooka mencoba menembakkannya, namun di sini letak gojloknya. Bazooka itu terbalik dan malah menghancurkan bendungan. Dibantu Snowy, Tintin mampu merampas kertas rahasia itu. Tetapi tiba-tiba kendaraan yang mereka pakai tertimpa reruntuhan, dan elang Sakarin berhasil mengambilnya lagi. Tintin pun tidak putus asa mengejar elang itu, dan berhasil meraih ketiga kertasnya, lalu tidak sengaja menggabungkan semua kertas dan melihat sebuah kode rahasia. Kemudian datanglah Sakarin yang menyandra Kapten dan Snowy. Awalnya Tintin tidak mau melepaskannya, namun karena Kapten dan Snowy diceburkan ke laut, ia pun terpaksa melepaskan genggamannya. Akhirnya Tintin merasa gagal dengan semua ini. Kapten melihat itu pun marah dan memberikan quotes. Kau mengirim sinyal yang salah. Jika kau peduli akan sesuatu, kau berjuang untuk itu. Kau menabrak tembok. Kau dorong hingga rubuh. Apa tadi? Sinyal? Lalu Tintin mengingat bahwa ia mengirim pesan radio dari Garabujang dan ingin melacak kapal itu menuju kemana dengan mengirimkan sinyal frekuensi itu kepada Interpol. Dan di saat bersamaan, Inspektur Dwin datang untuk menolong. Sakarin tahu bahwa petunjuk itu mengarah ke Marlin Spighol. Namun, ia sudah dijebak oleh Nestor dan diangkat mobil itu menggunakan alat berat yang dikendalikan Kapten. Tintin dan Inspektur juga ada di sana, membawa surat penahanan dari Interpol dan FBI. Sakarin pun tidak ingin menyerah, dibantu anak buahnya untuk menolongnya. Handoko sendiri juga tidak ingin kalah, dan pertarungan antara inkarnasi dimulai. Setelah pertarungan dengan alat berat, Kapten Handoko bermodalkan melempari botol-botol whisky, mampu memojokkan Sakarin. Kemudian Sakarin mengancam akan membakar kertas petunjuk itu. Tiba-tiba, dari sebelah Tintin berayun merampas kertas itu. Sakarin yang tidak berdaya ditembak Kapten Handoko, lalu kemudian ditangkap. Tintin dan Kapten pun mencoba menerawang kertas-kertas itu dan menemukan sebuah titik koordinat. Tidak membuang-buang waktu lagi, mereka langsung meluncur sesuai titik koordinat yang ditunjukkan. Dan ya, titik koordinat itu mengarah ke Marlin Spighol. Gak apa-apa Tin, hitung-hitung healing. Mereka berdua sudah ditunggu oleh Nestor. Kapten Handoko pun memulai pencariannya dengan ruang bawah tanah. Tetapi ketika sudah di sana, mereka tidak menemukan apapun. Lalu Snowy menemukan gudang tersembunyi, yang di dalamnya banyak sekali barang mendiang Sir Francis. Mereka berdua terfokus pada globe. Lalu Tintin teringat akan perkataan, hanya Handoko sejatilah yang dapat menemukannya. Handoko yang berlayar bertahun-tahun, kemudian menekan pulau yang memang tidak ada. Dan isi dari globe tersebut adalah topi Sir Francis. Setelah itu, Tintin juga menemukan petunjuk yang mengarah pada emas seberat 400 kg sedang terbaring di dasar lautan. Tamat.
Masih kerekam. Maaf. Habis ngudut guys. Ngopi. Maaf ya.